Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hotibul Umam. Saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya dan teman saya akan presentasikan tentang standar operasional prosedur. Dan anggota kami ada Dimas Fadilah, kemudian ada Fani Apriliani, dan yang ketiga ada Muhammad Hotibul Umam, saya sendiri. Istilah atau nama-nama lain ada di SOP. SOP biasanya terdapat, atau bukan hanya SOP saja di sesuatu institusi atau organisasi atau perusahaan. Biasanya ada yang bernama ini prosedur operasional standar, prosedur operasi yang baku, kemudian protap atau prosedur tetap, SEPOK instruction, dan SKK 3 atau standar kerja keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu SOP? SOP adalah seperangkat instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh sebuah organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin yang kompleks. Kapan SOP disusun? SOP sebenarnya harus ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan. SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Sepanjang apa SOP disusun? Oke. Tidak ada aturan yang membatasi panjang pendek SOP. Karena SOP digunakan oleh berbagai macam orang untuk tujuan yang berbeda. Dengan tetap harus lengkap dan akurat. Tujuan SOP. Yang pertama K3. K3 sendiri berarti keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa yang paling pertama adalah K3? Karena dalam suatu organisasi atau perusahaan, keselamatan adalah yang utama. Percuma juga kalau dalam suatu organisasi atau perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan yang banyak tetapi keselamatannya diabaikan. Jadi untuk tujuan yang pertama untuk SOP itu adalah K3. Yang kedua adalah pedoman pekerjaan. Kemudian ada kedisiplinan dan moral. Yang keempat jaminan kualitas. Dan yang kelima melindungi organisasi atau perusahaan. Untuk siapa SOP dibuat? SOP menjadi pedoman bagi para pelaksana pekerjaan. Ini bisa berarti para karyawan produksi, resepsionis, office boy, supir, staf administrasi di kantor, pabrik atau gudang. Supervisor juga dan termasuk juga manajer. SOP akan berbeda untuk pekerjaan yang dilakukan sendirian, untuk pekerjaan yang dilakukan secara tim, dan untuk pengawas pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Dimas Fadilah. Untuk Dimas Fadilah silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan dan presentasikan tentang From Standard Operational Procedure (SOP) yang digarap oleh kelompok kami itu kelompok 1 tentang pengatur manajemen dan bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP perusahaan otomotif, yaitu supplier dan vendor, yaitu jok mobil. Nama perusahaannya itu kelompok 1 limited company yang bergerak di bidang manufaktur otomotif, yang dimana di perusahaan ini pembuatan jok mobil, itu salah satu vendor supplier di perusahaan ternama di Indonesia. Nah, di sini ada namanya modelnya itu Kijang UBP, dan nama prosesnya AC lever and frame middle cushion cassette adjuster. Nah, kenapa nama prosesnya AC lever dan frame middle cushion cassette adjuster? Jadi di dalam jok itu, di dalam mobil itu joknya itu, jadi perusahaan ini bergerak di bidang otomotif pembuatan jok. Ada 3 varian jok, yaitu ada depan,
tengah, sama belakang. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian tengah, yaitu yang disebut dengan middle. Dan di middle ini saya juga akan menjelaskan tentang ada dua bagian, yaitu back sama dudukan. Nah, dudukan ini disebutnya cushion gitu kan. Nah, di sini di bagian cushion juga di bagian middle juga ada beberapa pos, yaitu, nah, saya menjelaskannya tentang standar AC-nya tuh pos tentang cushion. Itu AC lever, frame-nya itu rangka. Jadi rangka dudukan cushion di bagian tengah atau middle, cassette adjuster dan FV. Jadi nama proses di sini AC lever dan frame, middle, cushion, cassette adjuster. Oke, baik. Untuk tipenya sendiri itu tipenya T644 departemen operator tentunya. Nah, untuk pembuatan SOP ini juga dibuat oleh staf departemen, yaitu staf umum, yaitu umum sendiri, dan pengecekan dilakukan oleh kepala departemen, yaitu atau bisa dibilang supervisor, yaitu Bapak Ani, dan disetujui oleh seorang manajer, yaitu saya sendiri, Dimas Fadilah Amin. Dibuat ditanggap pembuatnya itu di tanggal 2022 dan revisi 0. Kenapa saya di sini menjelaskan tentang revisi 0? Karena SOP ini baru dibikin dan belum ada revisian gitu kan. Karena SOP sendiri bisa dibilang tidaklah mutlak, karena kalau ada kejadian ketika sudah dilakukannya terjadinya proses SI atau proses pembuatan, maka kalau memang ada perubahan atau apa, maka di revisi ini akan tertulis 1. Tapi di sini karena SOP sendiri dibuat baru, maka tidak ada perubahan. Dan untuk nomor dokumennya 1933 halaman 1. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa operasi. Yang pertama operasinya itu seperti halnya proses yang kalau bisa dibilang itu kayak diagram keseluruhannya gitu kan. Yang pertama itu ada gunakan APD sebelum melakukan proses, terus setting slide adjuster ke jig, kemudian pasang lever pada slide adjuster. Nah, saya akan menjelaskan tentang gunakan APD sebelum melakukan proses. Ya, tentunya APD itu alat pelindung diri kan. Dan untuk sebelum melakukan proses, kita harus berhak untuk melindungi diri kita sendiri sebelum kita melakukan namanya pekerjaan gitu kan. Nah, habis setelah kita melakukan menggunakan APD, maka apa yang kita lakukan itu men-setting slide adjuster ke jig, kemudian pasang lever pada slide adjuster. Nah, setting slide adjuster ke jig. Jadi slide adjuster itu seperti halnya kaki kursi, kaki jok lah gitu kan, untuk menyangga. Nah, settingnya ke jig itu kayak penyonggah untuk menahan kaki tersebut. Terus pasang tapping gunakan impact screw. Jadi menggunakan pasang screw lalu di marking tanda marking itu seperti kita sudah melakukan proses pekerjaan tersebut, maka kita harus berhak untuk memberikan tanda bahwa proses itu sudah selesai. Lalu setting slide adjuster yang sudah dipasang, lever ke jig, kemudian tekan tombol frame, ambil frame, middle, cushion, kemudian setting ke slide adjuster. Jadi setelah kita slide adjuster sudah dipasangkan lever, maka apa proses kita lanjutkan yaitu memasang slide adjuster tersebut ke jig frame gitu kan. Ada dua jig di sini, yaitu jig slide adjuster sama jig frame. Untuk apa? Untuk menyatukan si slide adjuster ini sama frame cushionnya gitu kan. Lalu pasang nut frame M8, kemudian kencangkan dengan impact stick. Di sini menggunakan nut frame yang berukuran M8 dengan menggunakan impact stick sendiri, yang yaitu impact yang langsung bisa dibilang menyambung dengan komputer. Jadi sebelum kita lakukan pekerjaan, kita harus melakukan namanya scan terlebih dahulu untuk memasukin data. Ketika kita menggunakan impact stick, maka data standar operasionalnya itu minimal itu 18 Newton dan maksimal itu 24 Newton gitu kan. Nah, marking, kemudian tekan tombol on clamp gitu kan. Nah, di sini juga setelah kita menjelaskan tentang operasi, ada namanya poin penting standar mutu. Poin penting standar mutu itu poin-poin yang memang lebih mendalam gitu kan. Jadi kalau di operasi ini kan kita hanya gunakan APD sebelum melakukan proses. Nah, APD itu apa aja sih gitu kan. Nah, di sini ada di SOP sendiri dijelaskan tentang poin penting standar mutunya, yaitu APD itu sendiri. APD
itu ada namanya gunakan topi, sepatu safety, dan masker dan sarung tangan gitu kan. Bisa dibilang kenapa kita harus gunakan topi, sepatu, safety, masker, dan sarung tangan ya, eh, pekerjaan yang kita lakukan itu berupa dengan rangka frame, maka kita harus membutuhkan sarung tangan untuk tidak lecet, terus baru topi biar tidak berbentuk, sama sepatu safety kalau tidak jatuhan barang gitu kan. Terus ini sudah dijelaskan tentang level masuk ke berada di atas head adjuster yang sebelumnya tadi saya jelaskan juga, bahwa poin pentingnya itu sesuai dengan bahwa lebih mendalam gitu kan. Terus ini juga ada poin kerjanya. Poin kerjanya di sini APD digunakan baik dan benar gitu kan. Kalau memang kalau di APD sendiri tidak digunakan dengan benar, maka apa yang terjadi, Pak? Itu yang terjadi adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut, dan ketika kita tidak menggunakan APD yang baik, maka itu akan menimbulkan kerugian bagi kita sendiri dan perusahaan gitu kan. Terus slide adjuster benar dan masuk ke jig. Terus hal screw pada lever dan slide adjuster sejajar, screw terpasang kencang gitu kan. Jadi screw tidak selek, terus lever crown tidak tertukar, marking jelas dan nyata. Lokasi mengunci di jig, slide adjuster kunci di jig. Oil pada slide adjuster. Di sini sudah terjelas dengan efek, terus ada efek kesalahannya itu slide adjuster tidak bisa masuk ke jig, hole tidak sejajar. Jadi di dalam SOP ini sudah dijelaskan tentang operasi itu keseluruhan. Terus poin penting standar mutu yaitu lebih mendalam ketika kita menjalankan suatu prosedur. Seperti di operasi sendiri kan kita menggunakan APD saja. Nah, di poin penting standar mutu itu dijelaskan APD-nya apa aja sih. Nah, ada seperti topi, sarung tangan, masker, sepatu. Nah, dan untuk di poin kerja itu seperti halnya kita lakukannya seperti apa. Kita menggunakan topi, apakah topinya itu ke belakang atau ke samping atau ke kiri gitu kan. Nah, di sini ada poin kerjanya tuh, APD digunakan baik dan benar. Maka baik dan benar menggunakan topi seperti apa itu? Berarti di depan gitu kan, dan maskernya itu menutupi dari arah hidung dan mulut gitu kan. Jadi di sini ada di SOP sendiri ada beberapa poin-poin kerja, terus efek kesalahannya juga. Tool yang digunakan yaitu impact biasa dan impact stick. Dan poin safety-nya gitu kan, ketika kita tidak menggunakan APD dalam dalam menjalankan suatu proses gitu kan. Sini di dalam operasi apa ya, standar operasional prosedur yaitu SOP sendiri juga di sini ada poin safety-nya. Kalau ketika kita tidak menggunakan APD, maka apa yang terjadi yaitu berpotensi terjadi kecelakaan kerja, tangan terjepit, kaki tertimpa beban pat, kepala terbentur gitu kan. Lalu ada luka pada tangan. Terus kalau ketika kita menembak screw ke slide adjuster, bisa-bisa tangan kita terlilit gitu kan, karena sarung tangan kita kan ke dalam apa ya, putaran tappingnya itu bisa kita terlilit, terus estik saat pengencangan was gitu kan. Maka itu mungkin beberapa yang itu prosesnya. Di sini juga ada namanya bagian yaitu tanda tangan. Ada tanda tangan operator di sini ya, itu dan nama juga. Terus ada bagian kepala safety-nya di sini ada harusnya ada gambar tapi saya mohon maaf tidak ada gambar di sini. Terus ada tanggal penerbitan dan nama dan tinggal. Mungkin di situ beberapa saya menjelaskan tentang SOP, poin-poin SOP yaitu sudah saya jelaskan tentang perusahaan. Nama perusahaannya itu Kelompok 1 Unlimited, dan di perusahaan ini menjalankan suatu perusahaan otomotif di bagian pembuatan jok mobil, dan nama modelnya itu Kijang UBP, dan nama prosesnya itu hasil lever dan frame beda pesan ke slide adjuster gitu kan. Untuk tipenya itu T644. Kenapa di sini saya menjelaskan tipenya tuh T644? Kenapa tidak menjelaskan, kenapa kita nyebutkan nama mobilnya tersebut? Jadi di sini di perusahaan ini ada beberapa banyak jok mobil yang dibuat tidak bisa dibilang tidak efektif kalau ingin apa ya, hanya dijelaskan dengan mobilnya saja, bukan buat mobilnya saja, jadi akan banyak nama gitu kan. Jadi di sini diterangkan dengan angka atau huruf kodenya saja, itu T644 untuk departemennya operator tentunya gitu kan. Mungkin segitu saja yang akan saya jelaskan. Kalau memang ada lebih atau kekurangan saya mohon maaf, karena
saya manusia, kalau ada kekurangan, kalau ada benar itu dari yang maha kuasa, ya kalau yang kekurangan itu dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan yang cukup panjang dan lebar serta sangat lengkap yang dipresentasikan oleh Dimas Fadilah, kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah SOP dapat diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang kokoh karena segala aktivitas perusahaan atau institusi sudah tertera dengan jelas secara prosedural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.